Halo, salam bahagia, Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke balance version ya. Dan hal-hal yang berkaitan dari cinta, kebijaksanaan dari kalian mungkin bisa tercerahkan untuk tema kita kali ini, karena Kevin berharap tema ini bisa mendorong sahabat kebahagiaan untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Temanya tentang cinta yang terkadang ini menyiksa, bertahan sakit, melepaskan sulit. Berhadapan dengan siapapun saja yang membuat kamu itu sering sekali kembali lagi mengulangi kisah yang serupa. Lalu apa sih kebijaksanaan dari semesta yang mungkin bisa memberikan sebuah keputusan untuk sahabat kebahagiaan? Dan haruskah sahabat kebahagiaan memilih untuk menghilang dari hidupnya? Lalu bagaimana untuk pergerakannya dia jika kamu menghilang dalam hidupnya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Kebijaksanaan dari semesta, keputusan yang mungkin nanti akan sahabat kebahagiaan ambil. Dan haruskah aku memilih menghilang dari hidupnya? Lalu seperti apa untuk perjalanan kamu tentang kondisi semacam ini? Jadi sesuaikan dengan temanya ya sahabat kebahagiaan. Sesuaikan dengan temanya. Sesuaikan dengan tema kalian. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah pembacaan timeless reading, tidak terbatas oleh waktu. Jika ini adalah kasus kamu, mungkin ini adalah jawaban dari semesta. Kita akan cek untuk kartu yang pertama, bagaimana untuk energinya dia atau situasinya dia ketika mungkin kamu berada di kondisi semacam ini. Oke, saat bagian kartunya adalah 10 hati. Kalau berkaitan dalam ranah lingkup hubungan cinta semacam ini, kamu sudah masuk ke dalam bagian relung hati dia yang paling dalam. Dan ini membuat saat bagian tuh terkadang tuh susah banget untuk bisa melepaskan koneksi semacam ini. Dan kamu mungkin sebagian juga sudah mengenal keluarganya, entah itu kakaknya, entah itu adiknya, entah itu saudara, entah itu bapaknya, ibunya, atau siapapun saja yang berkaitan dari family atau keluarganya dia. Kamu memang sudah mengenal betul semuanya. Sehingga ketika ada sebuah perasaan yang mengantarkan sahabat bagian untuk lepas dari dia atau menghilang dari diri dia, kamu berpikir bahwa ya kayaknya aku nggak bisa deh karena aku kenal banget sama keluarganya. Kalau aku menghilang dari dia, nanti apa kata keluarganya? Kamu memang sangat berpengaruh banget terhadap hidupnya. Kartunya adalah kalimat orakelnya adalah family, tentang sebuah keluarga. Ini yang mungkin yang membuat sahabat kebahagiaan berpikir bahwa jika aku menghilang dalam koneksi semacam ini, apakah aku masih bisa dilihat sebagai orang yang bijaksana atau tidak? Sementara kita ngejalin hubungan semacam ini bukan hanya kemarin sore, bukan hanya sebatas aku dan kamu saja, tapi memang aku sudah masuk ke dalam hidup kamu. Dan kamu pun juga sama sudah masuk ke dalam hidup aku. Ini yang membuat kita saling melekat satu sama lain.
Dan kemelekatan yang terjadi adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan kalian. Kalau sudah masuk ke dalam kebiasaan kalian, kemelekatan ini mungkin harus ada sebuah tekad dan harus ada sebuah keputusan yang benar-benar tegas terhadap diri kamu sendiri. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, satu bagian kartunya adalah Jack Scope. Kalau berkaitan dalam hubungan semacam ini, mungkin kamu pernah berontak. Kartunya adalah Rebellion. Kalimat oracle-nya tentang sebuah pemberontakan. Mungkin kamu pernah berontak, atau mungkin kamu pernah komplain sama diri kamu sendiri. Kenapa nggak bisa sih lepas dari diri dia? Kenapa ketika aku sudah melupakan diri dia, justru membuat aku semakin mengingat dia? Ada apa pada diriku? Ini memang menyakitkan untuk aku. Ini memang membuat aku tuh terkadang gila. Sebesar inikah aku mencintai diri dia, padahal aku tahu banyak hal-hal yang membuat aku tuh berpikir bahwa sepertinya aku banyak sekali mendapatkan kerugian dalam hubungan ini. Mungkin ini adalah semacam hubungan karmic relationship, atau mungkin juga fake twin flame. Padahal jiwa kamu sudah berontak. Lalu bagaimana dengan diri dia? Di kartu Rebellion di sini juga sama. Orang ini akan berontak jika kamu memilih untuk pergi, jika kamu memilih untuk meninggalkan diri dia, karena dia berpikir bahwa kau adalah milikku. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, satu bagian kartunya adalah Ascop. Oke, tentang sebuah wawasan baru, new insight. Ya, sudut pandang dalam menghadapi dan sudut pandang dalam menyikapi hubungan semacam ini, tentunya sahabat kebahagiaan harus lebih paham ya. Jika kalian memang mengikuti channel YouTube-nya Kevin, mungkin kamu sudah paham tentang jenis-jenis cinta. Mungkin kamu paham sudah bisa menerima sudut pandang baru dari beberapa video yang sudah Kevin jelaskan kepada sahabat kebahagiaan. Sehingga ada sebuah pergerakan dari hati kamu untuk mengenal betul tentang kebutuhan dari hati kamu. Kemelekatan memang sumber masalah dalam hubungan semacam ini. Walaupun kamu sudah berpikir bahwa hati ini berkata bahwa lepaskan, lepas, karena ini menyiksa, karena ini tak sehat. Tapi terkadang keinginan yang sumbernya dari kemelekatan itu, ini yang membuat kamu itu terpaksa kembali lagi bersama diri dia. Ya, mungkin 98% diri kamu mengalami sebuah ketakutan. Ketakutan yang disebabkan bahwa jika aku lepas dari diri dia, bagaimana dia? Apakah dia masih mengingatku? Jika aku lepas dari diri dia, dalam hubungan ini, apakah dia masih mau berteman denganku? Hal-hal inilah yang membuat kamu selamanya akan melekat. Jika lepas, maka melepaskan. Tak perlu berharap bahwa dia harus menjadi teman kamu, dia harus menjadi bestie kamu. Ini adalah kesalahan fatal ketika mungkin kamu ingin mengambil sebuah keputusan di dalam diri kamu, namun masih ada embel-embelnya. Ya, yang diputuskan kan cuma hubungannya saja, Kevin. Tapi kalau misalkan silaturahmi aku sama dia tetap terjalin, itu bagaimana? Itu sama saja kamu berharap hal yang sia-sia. Kenapa? Kalau misalkan kamu masih ada ikatan dengan diri dia, baik itu koneksinya yang diputus, status hubungannya diputus, tapi masih ada embel-embel jadi temennya, jadi saudaranya, jadi bestinya, perasaan itu masih tersimpan. Apalagi kalian juga nantinya akan berhadapan juga, berkomunikasi juga. Ini akan membuat kamu itu energinya kacau. Jika memang keputusan kamu untuk melepaskan diri dia, keputusan yang paling besar, kamu memang diharapkan untuk memiliki new insight. Kamu harus memiliki wawasan baru kamu. Kamu harus memiliki pandangan baru kamu. Tidak bisa berpikir dengan pola yang sama. Karena ini yang akan membuat suatu kebahagiaan akan kembali lagi dan akan kembali lagi. Ini adalah energinya.
Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 3 keriting. Berkaitan dalam hubungan semacam ini, memang dia sudah mengeksplorasi segala sesuatunya yang berkaitan dari hati, perasaan, pikiran. Sudah mengubah kamu menjadi seseorang yang memang benar-benar bucin banget sama dia. Hal ini juga serupa, dia juga sudah merubah banyak kehidupannya dia. Karena kisah cinta kamu bersama diri dia mungkin ini adalah cinta terlarang, cinta bersegi-segi, cinta yang rumit. Karena banyak hal yang kalian explore di sini. Apa? Masing-masing di antara kalian sebenarnya masih membutuhkan sebuah afeksi. Jika ini adalah cinta bersegi-segi, mungkin kamu tidak mendapatkan afeksi yang serupa oleh pasangan sahmu, atau justru sebaliknya. Tapi ketika bertemu bersama di sini antara kamu bersama diri dia, kalian saling mengeksplor kebutuhan dan kekurangan, kelebihan masing-masing. Sehingga ketika bertemu di sini, muncullah sebuah sudut pandang baru. Bahwa kita benar-benar terkoneksi dari apa yang kita butuhkan. Namun kita tidak mendapatkan dari pasangan kita. Jika ini cinta bersegi-segi, kalian ketemu energinya itu di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 7 keriting. 7 keriting di sini tentang sebuah pertahanan. Apa kata dia dalam lubuk hati dia yang paling dalam? Jika kamu menghilang dari diri dia, dia ingin bertahan, dia pasti akan cariin kamu. Dia pasti akan cariin kamu. Galau lagi dong Kevin, aku bingung kalau dia nyariin aku lagi. Padahal kita juga masih sayang, masih cinta. Selagi sahabat kebahagiaan masih memiliki yang namanya adalah kesadaran, karena Kevin mengindikasi di kartu 3 skop di sini, ini adalah hubungan cinta bersegi-segi. Dan selagi kamu masih memiliki sebuah kesadaran, kamu terselamatkan. Tapi kalau kamu tidak memiliki sebuah kesadaran, kamu akan kembali lagi bersama dia. Karena di sini energinya dia adalah defend. Energinya dia adalah memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Karena ini adalah pertahanan cinta dia yang membuat kamu itu ketarik lagi sama dia, ketarik lagi sama dia. Dan fiksi ini pembacaan cinta bersegi-segi. Karena di sini kartunya adalah 3 keriting. 3 keriting ini juga memiliki makna tentang sebuah cinta yang rumit, cinta bersegi-segi. Karena ada sebuah eksplorasi di dalam sebuah hubungan. Oke. Apapun yang terjadi di dalam hubungan sahabat kebahagiaan, Kevin masih menghargai dan Kevin masih menghormati kalian. Tidak semudah itu untuk bisa melepaskan ini semua, karena ini urusan hati. Karena ini urusan hati. Manusia akan menjadi lunglai ketika cinta menjelma sebagai bentuk kemelekatan. Manusia akan menjadi kuat ketika dia sudah bisa menyadari tentang cinta. Cinta adalah anugerah dari Tuhan, dari Sang Yang Widi yang diberikan kepada kita, agar kita bisa bertanggung jawab atas cinta tersebut. Jika kita tidak bisa bertanggung jawab dan kita tidak bijaksana di dalam sebuah cinta, mungkin cinta itu akan datang sebagai bentuk penderitaan. Dan penderitaan adalah kepingan-kepingan dari kebahagiaan, di mana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan jika kamu sadar. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Memang berat, tidak semudah itu ya sahabat kebahagiaan. Ini masalah hati. Jadi apapun komentar-komentar sahabat kebahagiaan, jika posisinya kamu tidak seperti ini, semangatilah sahabat kebahagiaan yang lain yang mungkin mengalami hal semacam ini. Karena ini tidak mudah, apalagi cinta bersegi-segi. Mau curhat sama siapa? Mau bercerita sama siapa? Mungkin ini seperti aib yang disimpan. Cinta bersegi-segi ini terkadang menyiksa, karena nggak bisa cerita sama siapa. Kalau bercerita sama orang lain, nanti takut dicap sebagai pelakor. Lagi-lagi perempuan yang menjadi korban. Padahal si laki-lakinya juga sama. Untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ini sudah masuk ke hati yang paling dalam sih ya.
Apa yang Kevin sampaikan bahwa ini tak mudah bagi kalian jika kalian berada di kondisi semacam ini. Kartunya adalah New Romance atau cinta baru. Dia adalah sosok orang yang memang berbeda dibandingkan dengan siapapun. Dia berbeda banget. Karena kamu belum pernah bisa ngerasain jatuh cinta semacam ini dengan dia. Akar permasalahannya adalah kamu terlalu cinta. Kamu terlalu mencintai dia. Konsep energi yang pernah Kevin bahas di channel YouTube-nya Kevin, seseorang yang mencintai memberikan energi afeksi cinta kasih yang terlalu besar kepada pasangan atau kepada dia. Kamu memberikan energi positifnya banyak. Tapi kamu lupa untuk self love, untuk mengisi energi kamu dengan kebaikan, cinta, dan kesadaran. Maka energi positif yang kamu punya itu sudah diberikan ke dia semua. Sebagian diberikan kepada dia. Sehingga baterai energi kamu itu berkurang, yang harusnya diisi oleh self love. Tapi kamu masih ada berharap agar dia memberikan hal yang sama, tapi dia nggak memberikan hal yang sama. Mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai. Kamu sudah mencintai dia yang sangat besar. Dia nggak peduli, dia nggak peka. Tapi dia terkadang merespon kamu. Lalu kamu memberikan afeksi lagi sama dia. Tapi dia nggak peka lagi. Kamu berikan afeksi lagi sama dia. Yang tujuannya adalah agar dia memberikan hal yang serupa. Kamu cintanya udah kasih ke dia positifnya banyak. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Karena baterai kamu di sini sudah habis energi positifnya. Self love dengan cara menyadari, dan juga harus bisa memiliki wawasan baru. Kartunya adalah New Insight. Dan di sini Kevin melihat cintamu sudah terlalu besar sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah 7 Diamond. Sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah penilaian kembali. Tentang sebuah penilaian kembali. Penilaian kembali dalam hubungan semacam ini, coba mungkin kamu dengan cara menulis, scripting. Menulis atau scripting ini adalah salah satu metode yang cukup ampuh ya, agar kita bisa mengenali bentuk perasaan kita, apa yang kita rasakan, memori kita dalam bentuk tulisan. Kita bisa menulis tentang dia. Kita tulis. Kevin, aku males buat nulis. Ini harus dilakukan sahabat kebahagiaan. Kamu pengen sembuh, kamu pengen bisa menyadari tentang kebutuhan cinta kamu dalam kesadaran atau tidak. Jika kamu masih ingin terus-terusan semacam ini, ya silahkan. Karena kebijaksanaan keputusan ada di kalian. Tapi jika sahabat kebahagiaan menyadari bahwa aku harus bangkit, aku harus bisa menyadari ini semua bahwa ini tidak baik. Apalagi ini adalah cinta bersegi-segi. Karena Kevin lihat di kartu 3 keriting ini adalah cinta bersegi-segi. Maka yang perlu kamu lakukan adalah penilaian kembali dengan cara menulis. Bikin diary tentang diri dia. Atau tulis kelebihan kamu, kekurangan kamu dalam hubungan ini seperti apa, dan hal-hal yang berkaitan dari diri dia tulis. Kelebihan kekurangannya tulis. Lalu baca kembali dan rasakan kembali. Menulis ini juga bisa membuat hati kamu menjadi lega karena sudah terungkapkan. Kenapa seperti itu? Ini cinta bersegi-segi. Terkadang kamu mau curhat sama siapa? Curhat sama teman kamu takut bocor. Curhat sama saudara kamu takut bocor. Curhat sama pasangan kamu nggak mungkin. Karena ini adalah cinta bersegi-segi. Jadi lebih baik terapan yang harus kamu lakukan adalah coba untuk penilaian kembali. Penilaian kembali dengan cara scripting. Agar perasaan kamu kembali menjadi lega. Ini adalah prosesnya, step by step. Yang semesta hadirkan kepada sahabat bagian dalam bentuk kartu Oracle. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Two of Hearts. Ini sudah menjadi sebuah koneksi yang mendalam ya, sahabat kebahagiaan. Yang Kevin herankan, kenapa cinta bersegi-segi terkadang memiliki koneksi yang kuat. Padahal tahu ini adalah hubungan yang salah, ini adalah hubungan yang terlarang. Cinta memang hak semua orang. Tapi terkadang manusia lupa untuk menempatkan cinta itu ada di mana. Apakah ini adalah sebuah kesalahan? Kalau kita bijak, pasti kita tahu tentang mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Jika hal semacam ini bisa kalian diatasi dengan lebih dewasa, mungkin terapan cinta secara spiritual dari pemahaman Kevin bisa kalian terapkan untuk memberikan sebuah doa dan cinta
kepada diri dia tanpa bersentuhan atau bertemu secara langsung, atau memiliki keinginan atau memiliki hasrat kepada diri dia. Karena sumber permasalahan kalian ini justru ada di keinginan yang datangnya dari hasrat dan juga ketakutan dari hal-hal yang mungkin berkaitan dari tindakan kamu atau hal-hal lain yang upayanya adalah respon dari dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Cups. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah kecerdasan ya. Ini tentang sebuah pemahaman. Kartunya adalah intelligence. Tentang sebuah kecerdasan, sahabat kebahagiaan. Kecerdasan di sini adalah bagaimana kalian bisa berpikir secara logis. Kalau hubungan ini hanya melibatkan perasaan-perasaan doang, kamu sulit untuk melepaskan diri dia dan justru kamu akan bertahan, tapi kamu akan ngerasain sakit yang amat sakit. Apapun diri kamu, munculkan divine maskulin kamu. Jika kamu dominan feminim, munculkan divine maskulin kamu. Apakah bisa? Bisa. Gunakan otak kiri kamu. Otak kiri ini fungsinya adalah melihat secara objektif, melihat secara nyata, dan berpikir secara logika. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan memiliki sebuah sudut pandang bahwa hal semacam ini memang secara logika memang tidak benar. Kalau kamu sudah tahu benar dan tidak benarnya, maka kamu akan paham, maka kamu akan bijaksana. Dan haruskah sahabat kebahagiaan memilih untuk menghilang dalam hidupnya? Dari beberapa kartu tarot yang Kevin sebarkan di sini, kartu oracle yang Kevin sebarkan di sini, kamu memilih menghilang dari diri dia. Ini sama aja kamu ghostingin atau silent treatment, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Karena dia masih melekat sama kamu. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Diskusi. Kalian masih punya mulut, dia juga masih punya mulut. Diskusi, bahas bareng apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan. Kamu menghilang dari diri dia, ada karma. Dia menghilang dari kamu, ada karma. Karmanya apa? Hati yang membuat kalian tuh akan melekat dan akan terjerat dan akan kembali lagi. Setelah kembali, ada sebuah situasi di mana dia jauh lebih manis ketimbang sebelumnya, dan ini yang membuat kamu berpikir untuk tetap bertahan dengan diri dia. Lalu apa? Siklusnya terulang kembali. Untuk tema kita hari ini, haruskah kamu memilih untuk menghilang dari diri dia? Pamitan dulu sahabat kebahagiaan. Pamitan dulu. Aku kalau pamitan sama dia, nanti dianya kayak gini. Gak bisa Kevin, aku gak tega. Ini demi kebaikan kamu. Ini demi perasaan kamu. Tapi jika kamu memang benar-benar orang yang memang tega hatinya di sini dan benar-benar tegas pada diri kamu untuk kebaikan kamu, mungkin kamu mudah. Kalau kamu adalah divine maskulin, mungkin mudah untuk keluar dari ini semua. Kamu scripting, kamu menyadari ini semua, kamu menghilang, kamu ghosting dan tidak pernah menengok ke belakang lagi, atau menanyakan kabarnya pada kerabat-kerabat atau temannya. Kamu benar-benar udah lepas begitu saja. Itu mungkin kamu berhasil. Tapi apa? Akan ada sebuah karma lagi. Kenapa? Karena orang ini belum bisa melepaskan kamu. Orang ini belum bisa melepaskan kamu. Ini kartu yang paling kuatnya ada di sebelah kanan. Ini adalah kartunya dia, defense. Tentang sebuah pertahanan diri dia, bahwa dia ingin dan masih mau mempertahankan kamu. Lalu bijaknya gimana Kevin di sini? Seperti yang Kevin sebutkan, diskusikan. Kalau kamu masih nggak tega dan kamu gampang terpengaruh kembali kepada diri dia, kalau diskusi di sini, kamu lebih sayang dia atau lebih sayang diri kamu? Kalau kamu lebih sayang sama diri dia, artinya hidup kamu untuk dia. Tapi kalau kamu di sini sayang untuk diri kamu sendiri, pasti kamu akan memilih diri kamu sendiri, bukan memilih diri dia. Ini adalah energinya. Oke. Kevin akan menggunakan kartunya Kevin aja, ini semua kartu bikinannya Kevin ya. Untuk kalian yang ingin healing dalam hal semacam ini, kartunya adalah To Heal is to Let Go Oracle. Kita akan cek bersama-sama ada kata bijak apa yang berkaitan dalam keputusan kamu dalam situasi semacam ini. Ada kata bijak apa yang semesta berikan kepada sahabat bagian jika kamu memang ingin healing, benar-benar menyembuhkan diri kamu.
To heal is to let go. Oracle. Melihat ke dalam relung hati kamu yang paling dalam. Apa yang semesta hadirkan untuk diri kamu? Kebijaksanaan apa yang harus kamu lakukan dalam hal semacam ini? Kita akan cek bersama-sama, sahabat kebahagiaan. Tempatkan kecerdasanmu di atas emosimu. Balik lagi ya di kartu intelligence di sini, di kartu Queen of Scope. Tempatkan kecerdasanmu di atas emosimu. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh orang lain. Jangan pula mengikuti emosi sesaat atau hal-hal yang dapat mempengaruhi logika dan akal sehatmu. Pengendalian diri yang kuat adalah kunci untuk memenangkan pertarungan di dalam dirimu. Gunakan otakmu, bukan emosimu, dalam setiap pikiran dan tindakanmu. Ini adalah kalimat oracle yang memang menjelaskan bahwa saat bagian kamu kalau situasinya semacam ini, jangan gunakan emosi kamu, jangan mengikuti emosi kamu, tapi gunakan pikiran kamu, akal sehat kamu, logika kamu. Sama di penjelasan Kevin di kartu Queen of Scope di sini tentang sebuah kecerdasan atau hal-hal yang berkaitan dari logika. Logikanya ini datangnya dari otak kiri kamu. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Jangan hanya berhenti mencintai, kamu harus melepaskan cinta. Sahabat kebahagiaan, kamu sudah melupakan, sudah bertemu orang-orang baru, sudah menyibukkan diri. Tetapi entah kenapa rasanya masih ada yang mengganjal di hati. Kamu lupa, kamu tidak hanya harus berhenti mencintai, kamu juga harus mulai memutuskan untuk tidak mencintainya lagi. Ini adalah poin yang sangat penting. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Cinta bukanlah persamaan matematis. Cinta bukanlah sebuah persamaan matematika di mana sisi kiri selalu sama dengan sisi kanan. Dalam cinta, kadang kau harus memberi lebih, kadang kau harus melepaskan, kadang kau juga harus mengalah pada saat-saat tertentu. Untuk kali ini, apakah kamu harus mengalah pada emosi kamu untuk mengikuti perasaan kamu untuk tertuju kepada diri dia, atau justru kamu harus menggunakan logika kamu atau otak kamu? Karena kamu butuh logika, kamu butuh otak kamu untuk melepaskan ini semua. Kalau kamu ngikutin emosional kamu, ya kamu akan merasakan bertahan sakit, melepaskan sulit. Itu adalah tema yang Kevin buat dari kisah kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu mungkin kehilangan segalanya, tetapi kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Seperti yang Kevin sebutkan tadi, kamu mau memilih dia atau memilih diri kamu? Pilihannya ada dua saja, memilih dia atau memilih diri kamu sendiri. Kamu mungkin kehilangan segalanya, mungkin kamu kehilangan diri dia, tetapi kamu tidak akan hilang atau kehilangan diri kamu sendiri. Dalam hidup ini kamu mungkin akan kehilangan banyak hal yang sangat kamu sayangi. Kekasih, keluarga, sahabat, harta, pekerjaan, dan sebagainya. Kehilangan pasti membuatmu bersedih, tetapi jangan sampai membuatmu putus asa dan terpuruk begitu dalam. Walau kamu mungkin kehilangan semuanya, kamu tidak boleh kehilangan dirimu sendiri. Ini adalah energinya yang perlu sahabat kebahagiaan renungi jika ini adalah tema kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, berdamailah dengan masa lalumu. Jika dia saat ini sudah menjadi masa lalumu karena kamu sedang berproses, maka berdamailah. Berdamailah dia kepada diri dia. Jika dia adalah orang yang sudah menjadi masa lalu kamu, berdamai dengan masa lalumu. PR banget buat saat kebahagiaan, tapi ini memang harus dilakukan dan harus bisa dijalani. Kalimat oracle-nya adalah hidup tak akan pernah damai jika kamu masih terjaga di tengah malam dan memikirkan kesedihanmu atau memikirkan orang-orang yang pernah menyakitimu.
Berdamailah dengan masa lalumu agar hidupmu tidak selalu dihantui oleh kenangan-kenangan buruk atau kenangan-kenangan lain. Apa sih caranya untuk berdamai dengan masa lalu? Ampuni, memaafkan. Aku mengampuni diri dia, aku memaafkan diri dia. Aku menerima kebaikan yang pernah dia berikan kepadaku, dan aku bijaksana di sini. Aku memaafkan, dan aku memaafkan diri dia. Walaupun dia yang sering melukai kamu, walaupun dia sering membuat kamu rugi, ampuni saja, maafkan saja. Karena maaf adalah bentuk dari perdamaian. Kalau tak ada kata maaf di sini, kamu tidak memaafkan diri dia, baik secara langsung atau mungkin juga secara batin, kamu belum bisa berdamai dengan diri dia. Begitupun juga dia. Harus ada kata maaf. Sebenarnya kamu juga membutuhkan penyesalannya dia, yang membuat kamu terhubung dalam cinta semacam ini. Tapi masalahnya di sini sama-sama suka. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Kamu melepaskan kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Ya, yang kamu lepaskan adalah kekalahanmu, bukan kemenanganmu. Yang kamu lepaskan adalah penderitaan dan kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Kamu masih bisa bahagia. Kenapa? Karena kamu memilih diri kamu sendiri, bukan memilih diri dia. Jadi kebahagiaan itu masih bisa kamu ciptakan. Karena kamu berharap dan selalu berharap kebahagiaan datangnya dari dia. Salah. Kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari dia. Dia hanya faktor eksternal saja yang mempengaruhi emosi kamu, yang membuat kamu melekat sama dia. Tapi kebahagiaan sejati datangnya dari diri sendiri, bukan dari diri dia. Semua orang punya versi bahagianya. Kevin punya versi kebahagiaan buat Kevin. Tapi mungkin berbeda dengan versi kebahagiaan kalian. Tapi inti dari kebahagiaan ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jangan menyiksa diri sendiri dengan kenangan buruk. Sebagian orang mendapatkan kenikmatan dengan mendengarkan lagu-lagu sedih, membaca puisi-puisi patah hati, melihat foto-foto kenangan, stalking media sosial mantan, dan sebagainya. Kadang kau bisa mendapatkan kesenangan semu dengan mengulang-ulang kenangan buruk. Tetapi semua itu hanya pelepasan sesaat. Tidak akan benar-benar mengobati rasa sakitmu. Kalau kamu pengen mengobati rasa sakitmu, gak usah stalking, gak usah kepo. Ini justru kamu sama aja mengorek luka batin kamu. Kenangan buruk tentang diri dia. Kalau mau melepaskan diri dia, gak usah lebay untuk dengerin lagu sedih, dengerin lagu yang sering kalian dengarkan, pandangin foto, stalking sosial media dia, stalking teman-temannya dia, kerabatnya dia, lihat pertemanannya dia di sosial media, dicekin satu-satu. Capek, itu gak akan ngobatin hati kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, menjauhlah sejauh yang kamu bisa. Semesta ternyata lebih sayang kepada kamu ketimbang dia. Semesta sangat sayang kepada kamu. Ini adalah kata dari semesta. Menjauhlah sejauh yang kamu bisa. Artinya semesta tahu batasan kamu. Jangan mendatangi tempat-tempat yang bisa memicu kenangan. Jangan mendengarkan lagu-lagu yang membuatmu rindu. Singkirkan benda-benda yang dapat membuatmu menangisi masa lalu. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari semua kenangan burukmu. Oke. 2 kalimat penegasan. Nggak boleh stalking. Tidak boleh mendengarkan lagu-lagu yang berkaitan dari kenangan atau lagu-lagu yang membuat kalian terkoneksi lagi kembali kepada diri dia. Untuk saat ini aku akan mendengarkan dangdut koplo biar happy. Atau mungkin juga sahabat kebaikan pengen dengerin lagu yang beatnya ini membuat kamu tuh bersemangat. Atau jika perlu dengarkan instrumen lagu meditasi, suara musik meditasi yang tak ada liriknya, instrumen. Entah itu instrumen suara air, suara burung, agar kamu bisa merasakan sebuah ketenangan, kedamaian, agar kesadaran diri kamu muncul. Ada di channel YouTube Sahabat Kebahagiaan. Atau mungkin juga yang mau belajar meditasi, cek aja di channel keduanya Kevin. Di channel keduanya namanya adalah Sahabat Kebahagiaan. Ini gak pernah Kevin upload karena kurang mendapatkan support dari kalian. Mudah-mudahan channel keduanya ini bisa Kevin kembangkan lagi ya. Khusus untuk meditasi ada di sana. Namanya adalah Sahabat Kebahagiaan.
Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Orang yang kembali tidak akan pernah sama seperti saat mereka pergi. Catat sahabat kebahagiaan. Orang yang kembali tidak akan pernah sama seperti saat mereka pergi. Pada suatu saat ada orang-orang yang akan pergi dari kehidupanmu. Apapun alasan mereka pergi. Jika kembali, jangan harapkan semua akan sama persis seperti dulu lagi. Kepergian akan mengubah yang pergi, juga mengubah yang ditinggalkan, termasuk diri kamu. Ketika kamu memilih untuk pergi menghilang dari diri dia, ketika kamu kembali, apakah merasakan hal yang sama seperti dulu lagi? Coba cek. Nggak akan pernah sama. Ada yang berbeda. Maka di sini perlu ada sebuah kesadaran untuk sahabat kebahagiaan lebih bijaksana. Oke, tambahin lagi karena ini adalah kata dari semesta. Tambahin lagi untuk kebijaksanaan dan juga kesadaran kalian. Karena Kevin nggak akan ngambil keputusan, kamu harus kayak gini, ini salah, kamu harus gini, enggak. Yang Kevin butuhkan adalah kesadaran kalian. Dan kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Kita tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali dengan kesadarannya. Mudah-mudahan pembacaan Kevin di sini bisa membuka kesadaran sahabat kebahagiaan yang mungkin ini adalah tema kamu. Untuk kalimat oracle-nya, kalimatnya adalah tentang fokus. Fokus dengan masa depan memang baik, namun jangan sampai kita sia-siakan momen bahagia di hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting sekali sahabat kebahagiaan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kamu mendapatkan begitu banyak pencerahan di dalam hidup kamu agar kamu lebih bisa fokus untuk melihat masa depan yang jauh lebih indah yang tentunya akan kamu dapatkan. Maka untuk saat ini adalah fokus. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sukacita. Percayalah bahwa kita adalah alasan seseorang untuk tersenyum. Mungkin jika kamu memiliki anak, itu adalah sebuah kekuatan agar kamu tetap tersenyum. Jadikan alasan sukacita di sini untuk kebahagiaan keluarga kamu, anak kamu, pasangan kamu. Ciptakan sebuah sukacita. Dan alasanku untuk bersukacita di sini karena mereka, kerabat-kerabatku, bukan karena dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sesal. Sahabat kebahagiaan, jangan kutuk dirimu atas kesalahan yang kita buat di masa lalu. Jadikan sebagai pelajaran dan berusaha hidup lebih baik. Jangan disesali hal semacam ini. Berusahalah untuk menjadi yang lebih baik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, cermin. Cintailah orang yang kita lihat di depan cermin. Siapa yang ada di depan cermin ketika kita bercermin? Tentunya adalah diri kita sendiri. Itu adalah bentuk dari refleksi. Untuk saat ini, bercerminlah. Lihat di dalam pantulan itu adalah kamu. Orang yang harus lebih dicintai. Jika kamu bercermin, tapi munculnya dia, hati-hati, mungkin itu adalah jelmaan setan. Maka di sini kamu memang harus bisa bercermin dan bayangan di dalam cermin kamu harus lebih bisa dicintai, yaitu diri kamu sendiri. Sosoknya adalah kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesalahan. Seburuk apapun masa lalumu, itu telah berlalu. Fokus untuk kebahagiaan dirimu di masa depan. Seburuk apapun masa lalumu mungkin dengan diri dia, itu tidak terlalu penting buat diri kamu. Yang penting adalah saat ini. Bagaimana kamu lebih bisa fokus untuk kebahagiaan dirimu dan masa depan kamu. Ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Poinnya adalah kesadaran. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan bisa memunculkan kesadaran untuk sahabat kebahagiaan. Kevin zodiaknya apa? Inisialnya apa? Gak akan Kevin keluarkan zodiaknya apa, inisialnya apa,
karena ini adalah bentuk dari kebijaksanaan dari semesta yang mungkin bisa menjadikan sebuah perenungan atau pencerahan untuk diri kamu. Maka ini berlaku untuk siapapun saja yang kasusnya atau temanya berada di kondisi semacam ini. Dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan bisa berguna untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Yang mau personal reading, DM aja ke Instagram atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.